Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 13 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Penajam Pasir Utara kembali diguncang dalam operasi Antik Mahakam 2025. Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya kembali menggelar pelatihan bagi para imam masjid dan pegawai saraf. Dalam upaya meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan, Polsek Samarinda Seberang, Polres Samarinda, Polda Kalimantan Timur menggelar gerakan pangan murah. Di informasi pertama pemirsa, peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Penajam Pasir Utara kembali diguncang dalam operasi Antik Mahakam 2025. Satres Narkoba Polres Penajam Pasir Utara berhasil membongkar 9 kasus sekaligus, mengamankan 18 tersangka beserta barang bukti sabu. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alek Danantara melalui Wakapolres Penajam Pasir Utara Kompol Awan Kurnianto menegaskan bahwa hasil ini adalah bukti keseriusan polisi memutus mata rantai peredaran gelap barang narkoba dengan barang bukti seberat bruto 135,89 gram pada Selasa 12 Agustus 2025. Dari sebanyak 18 tersangka, 17 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Usia mereka bervariasi mulai dari remaja 17 tahun hingga usia di atas 30 tahun. Profesi pun beragam mulai dari pelajar, buruh harian, sopir, ibu rumah tangga, hingga tidak memiliki pekerjaan. Mirisnya, 5 orang diantaranya adalah residivis kasus narkoba yang kembali beraksi. Pengungkapan dilakukan di 2 wilayah utama, yaitu di Kecamatan Penajam dengan 13 tersangka dan Kecamatan Sepaku dengan 5 orang tersangka. Barang bukti yang disita diduga siap edar dan sebagian besar ditemukan saat transaksi berlangsung. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 2 serta pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup, serta denda hingga 10 miliar rupiah. Polres Penajam Pasir Utara memastikan operasi seperti ini akan terus digencarkan. Polri juga akan mengajak masyarakat untuk ikut serta memerangi narkoba. Masyarakat diharapkan untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan karena perang narkoba ini tidak bisa dimenangkan tanpa dukungan dari masyarakat. Dengan pengungkapan ini, Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur mengirim pesan kepada para pelaku bahwa di wilayah Penajam Pasir Utara bukan tempat aman untuk berbisnis narkoba. Dari tim Humas Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Bantul melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian beras di sebuah toko kelontong di Jalan Manggung, Nogosari, Padukuhan Manggung, Mukirsari, Imukiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada 22 Juli 2025 bermula saat pelaku datang dari arah barat Jalan Singosaren, Nogosari. Pelaku diketahui bernama Aryo Wibowo yang berprofesi sebagai wira swasta asal Gunung Kidul. Sesampainya di warung, pelaku menanyakan apakah ada beras ketan. Kemudian pemilik warung bernama Bubariah jawab tidak punya karena adanya beras Jawa, namun pelaku menolaknya. Pelaku kemudian pergi, namun selang 5 menit pelaku kembali ke warung. Pelaku lantas mengambil 1 karung beras jenis 64 dengan berat 30 kg.
Pemilik toko tidak mengetahui bahwa beras di warungnya dicuri. Menurut Kasih Humas Polres Bantul AKP Inenga Jeffrey, pelaku selanjutnya pergi ke arah timur dengan ciri-ciri pelaku badan tinggi besar, kulit hitam, baju merah, mengendarai sepeda motor Suzuki, tangan kanan bertato dengan mengenakan helm warna hitam. Selanjutnya, unit Reskrim Polsek Imogiri melakukan penyelidikan. Polisi melakukan mendalam melalui sejumlah saksi dan menganalisa rekaman CCTV. Tim unit Reskrim Polsek Imogiri berkoordinasi dengan tim unit Reskrim Polsek Kasihan berhasil mengamankan pelaku pada saat melakukan pencurian di wilayah Bangunjiwo. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Imogiri guna pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut. Usai dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Selain itu, pelaku juga pernah melakukan pencurian 1 karung gula pasir seberat 5 kg di wilayah Pandak, Bantul, dan pencurian gula pasir seberat 1 kg di wilayah Bangkulan, Bantul. Sementara pelaku juga sempat mencuri 1 karung beras seberat 50 kg di Babangeli Puro dan melakukan pencurian 2 karung beras di Kasihan. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, dalam kunjungan ke Polda Banten pada Selasa siang, Kapolri meresmikan tim patroli Maung Presisi sebagai unit pemberantas ancaman gangguan Kamtibmas di Polda Banten pada Selasa siang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama para pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda Banten meresmikan tim patroli Maung Presisi Polda Banten. Kapolri mengatakan terdapat 87 personel dari tim patroli Maung Presisi Polda Banten. Para personel ini akan dibagi menjadi 8 tim dan diturunkan di wilayah yang dinilai rawan terjadi gangguan atau ancaman keamanan ketertiban masyarakat. Kapolri juga menyebutkan tim patroli Maung Presisi dapat memberikan pelayanan serta respons cepat kepada masyarakat terkait adanya keluhan, gangguan ataupun kejadian kriminalitas atau jenis kejahatan lain yang terjadi. Yang pertama, kita tadi melaksanakan kegiatan peresmian operasional dari tim patroli Maung Presisi. Ada jumlah kurang lebih 87 personil yang masing-masing dibagi menjadi 11. Jadi kurang lebih ada 8 tim yang akan kita turunkan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan kriminalitas ataupun rawan kejahatan. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto menyatakan bahwa tim patroli Maung Presisi Polda Banten merupakan wujud respons Polri terhadap aksi kejahatan yang rawan terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilonsing patroli Maung Presisi Polda Banten oleh Bapak Kapolri sebanyak 87 personil tangguh terdiri dari 7 perwira dan 80 bintara pilihan dari Ditsamapta Polda Banten serta Polres jajaran. Kini tergabung dalam patroli Maung Presisi Polda Banten. Mereka bukan hanya sekedar tim, tetapi garda terdepan yang telah dipersiapkan dengan perlengkapan keamanan, dilengkapi materi, latihan praktek, dan peragaan yang matang. Inilah pasukan yang siap bergerak cepat, terukur dan humanis yang diharapkan mampu merespons setiap potensi gangguan Kamtibmas, menjaga stabilitas keamanan wilayah hukum Polda Banten. Pada kesempatan yang sama, Kapolri turut meresmikan Aula Polda Banten sekaligus masjid dan fasilitas sentra pelayanan kepolisian, sekaligus meninjau langsung pelaksanaan gerakan pangan murah Polda Banten yang menghadirkan dan menjual bahan pangan pokok seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Polri TV. Telah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.